Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnati ila yaumil amma ba'd. Allahumma aghfirha wa mawlaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilma. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat maghrib, sahabat muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini di edisi hari Rabu malam Kamis 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumahnya, yaitu masjidnya Allah Tabaraka wa taala, yang tidak lain tujuan kita hadir di tempat yang mulia ini kecuali untuk bertaqarrub kepada Allah. Salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan untuk bertafaqquh fid din, untuk memperdalam dan mengkaji hukum-hukum yang ada di dalam agama kita, yang itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Maka semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita tercatat sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini adalah nikmat wa azab al-qabr. Nikmat dan juga azab qabr. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya dari Hani Maula Uthman, dari seorang tabi'in yang bernama Hani, dan beliau adalah mantan budaknya Uthman ibn Affan. Beliau menceritakan, kana Uthmanu idza waqafa ala qabrin baka. Beliau menceritakan sosok Uthman bin Affan. Kata beliau, Uthman bin Affan ketika beliau berdiri di atas kubur, maka beliau menangis terseduh-seduh, hatta yabula lihyatahu, sampai air matanya membasahi janggut beliau. Berarti tangisan yang cukup apa? Ya, cukup apa bahasanya? Keras, masa keras? Ya, menggambarkan tangisan yang cukup apa bahasanya? Belum nemu bahasa. Air matanya sampai membasahi janggut beliau. Faqila lahu, maka ditanya, ya Uthman, tadhkurul jannata wan nar fala tabki. Wahai Uthman, Anda ketika mengingat tentang surga dan neraka, Anda tidak menangis. Jadi beliau ketika diingatkan tentang masalah surga, diingatkan tentang masalah neraka, beliau tidak menangis. Wa tabki an hadha, akan tapi ketika beliau berdiri di atas kubur, Anda menangis seperti ini, terseduh-seduh sampai air mata membasahi janggut Anda. Faqal, maka beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi beliau menangis
Karena ada alasan. Di antara alasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau dengar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah." Baginda Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sungguhnya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Kubur adalah manzil, adalah tempat tinggal, persinggahan, tempat kita tinggal dari manazilul akhirah, dari persinggahan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat di dalam kubur, maka yang setelahnya akan jauh lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat di dalam kuburnya, maka perkara yang setelahnya akan jauh lebih mengerikan. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, ketika seorang jenazah mukmin dia dipanggul oleh saudaranya yang masih hidup untuk dihantar kepada kuburnya, dia mengatakan, qadamuni qadamuni, ayo buruan, ayo segera. Adapun ketika jenazah tersebut adalah orang yang kufur kepada Allah, durhaka kepada Allah, dia akan berteriak mengatakan, duhai mau dibawa kemana diriku. Kenapa? Karena kubur. Yang dikatakan dalam sallallahu alaihi wasallam, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Siapa yang selamat di dalam kuburnya, maka perkara yang setelahnya akan jauh lebih mudah. Sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Siapa yang tidak selamat di dalam kubur, maka perkara yang setelahnya akan jauh lebih mengerikan, akan jauh lebih menakutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabr afdha'u minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya belum pernah melihat ada pemandangan yang jauh lebih mengerikan dari pandangan kubur. Dari semua pemandangan yang beliau lihat, maka pemandangan kubur dikatakan afdha'u minhu, pemandangan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Cuma masalahnya, karena yang namanya alam kubur adalah bagian daripada perkara gaib, maka menjadi ujian bagi kita semuanya, beriman atau tidak, yakin atau tidak. Tapi bagi kita orang yang beriman, kita meyakini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang kehidupan alam kubur. Dan inilah kubur, tempat yang pasti akan kita singgahi, cepat atau lambat waktunya pasti kita akan sampai dan datang di dalam kehidupan alam kubur. Karena Allah SWT telah mengabarkan kepada kita, ayyana ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada pasti kalian akan dijumpai yang namanya kematian. Dimanapun kita berada, kematian itu akan datang menyapa kehidupan kita semuanya. Silakan kita berbuat, silakan kita tertawa, silakan kita tersenyum, berbuat ini dan itu, atau pada akhirnya kita akan sampai pada titik yang namanya kematian. Dan kita akan berada di tempat tersebut ketika kita terbujur kaku, kemudian tertutup dengan beberapa helai kain kafan, lalu dibawa oleh saudara kita, keluarga kita ke alam kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yudba'ul mayyit thalatha yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Ia akan mengiringi jenazah ada 3, 2 akan pulang dan 1 akan bersamainya. Yudba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu.
yang akan mengiringi setiap jenazah adalah keluarga, harta dan juga amalnya. Maka yang pulang adalah harta dan keluarganya, adapun yang akan menemaninya adalah amalnya. Amal kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu itu yang akan menjadi teman hidup kita dalam kubur. Sebaliknya amal keburukan yang kita lakukan di dunia, dia pun akan menemani kita. Setiap amal yang kita lakukan, baik dan buruk, dia akan menjadi teman kita di alam kubur. Dan hari di mana semua orang itu berangan. Ketika orang dimasukkan ke dalam liang lahatnya, maka pada saat itu setiap orang berangan. Berangan untuk bisa hidup kembali. Untuk apa? Jika dia beriman, dia ingin menambah amal solehnya. Kalau dia adalah seorang pendosa, maka dia berangan ingin segera bertobat. Kalau dia ketika hidup di dunia sebagai seorang yang durhaka kepada Allah, tidak yakin dengan janji Allah, dengan siksa Allah, dengan azab Allah, maka dia ingin masuk Islam. Dia ingin menjadi orang baik, dia ingin bertobat, dia ingin salat, dia ingin beramal saleh. Dari mana kita tahu? Kalau setiap orang yang dimasukkan ke dalam alam kubur, dia hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian datang. Ketika kematian datang. Dan ketika seseorang didatangi kematian, Allah SWT sebutkan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, maka tidak akan bisa kita tunda walau barang sejenak. Ketika malaikat datang untuk mengambil nyawa kita, tidak ada bahasa kesempatan kedua. Ketika dia datang, baik pada saat kita sedang makan, baik pada saat kita sedang berada di kantor, di jalan, di atas kendaraan, dia akan datang. Dan tentunya kematian yang hak tersebut menjadi pengingat bagi kita semuanya. Banyak keluarga kita, mungkin tetangga, rekan, yang bisa menjadi pelajaran kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru dzikra hadhimul ladzat wa huwa al-maut. Banyaklah mengingat perkara yang memutus kenikmatan dunia, yaitu kematian. Karena ketika kita sering mengingat kematian, maka setidaknya kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan, yang akan kembali kepada pencipta. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Ketika melihat ada seseorang yang usianya sudah sepuh, maka bertanya, berapa usia anda? Dia menyebutkan, usia saya sekitar 60 tahun. Berarti anda sudah hampir sampai dalam perjalanan. Maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ditanya, apakah anda tahu dan paham makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Yang sering kita dengar ketika ada berita kematian, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin hampir semua di antara kita paham maksudnya. Tapi tahukah anda, kata beliau, bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah, berdiri di hadapannya untuk diminta pertanggungjawabkan. Dahulu ketika dia berkeluarga bersama istrinya, bersama suaminya, ketika dahulu dia diberi amanah anak, ketika dia dahulu diberi amanah harta, ada jabatan, kedudukan, ketika dahulu di dunia dia bertetangga, ketika dahulu dia punya masalah, bertengkar dengan orang, ketika dia jualan, maka kata beliau, inilah hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
yaitu menyadari bagaimana kita sebagai hamba Allah akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbirji'un. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk bisa kembali ke dunia, untuk beramal, untuk bisa salat, untuk sedekah, ya, untuk bisa berbuat baik kepada anak dan istri, untuk bisa berbakti kepada orang tua. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ini angan-angan orang ketika dimasukkan ke dalam alam kubur. La'alli a'malu salihan fima tarak. Tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganggu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ini kalimat bisa jadi bahasa basi. Ini kalimat bisa jadi bahasa basi. Artinya bisa jadi ada orang ketika diberi kesempatan kedua, dia ingin awalnya bertobat. Tapi ketika ada kesempatan kedua, ternyata dia berbalik untuk melakukan dosa yang pertama. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min la yaqa fi hujri wahidin marratain. Orang beriman itu tidak pantas, tidak layak ketika dia terjatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Ini ada lubang musim hujan, ya, setiap pagi, setiap siang, sore kita lewat jalan itu. Kemudian kita tahu pernah, ya, karena nggak tahu kejeglung. Bukan rasanya apa? Apa? Ya mungkin, apalagi kalau sampai jatuh. Kalau kita sampai jatuh, tentunya besoknya kita akan lebih hati-hati. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, maknanya tidak pantas seorang muslim ketika dia pernah berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia mengulangi dosanya kembali. Itu maknanya. Makanya Allah SWT mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh hingga mereka dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Pada saat itulah ketika orang telah meninggal dunia dan dikubur, dia berada di alam barzakh. Itu bahasa yang ada dalam Al-Quran. Wa min waraihim barzakhun. Dan di belakang mereka ada barzakh. Kata para ulama, barzakh seperti disebutkan oleh Imam Mujahid, muridnya Imam atau muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, wa ma bainahuma barzakhan, dan kami jadikan di antara keduanya itu barzakh, dalam surat Furqan ayat 53. Beliau mengatakan, wa huwa ma bainal mauti wal ba'si. Barzakh adalah sebuah alam antara setelah kematian dan sebelum kebangkitan. Ini dinamakan dengan alam kubur, alam barzakh. Dan kita manusia setidaknya dalam kehidupan ini akan mengalami beberapa alam kehidupan. Yang pertama adalah alam yang diistilahkan Allah SWT sebagai fase al-adam, tidak ada. Hal ata 'alal insan hinun minad dakhri lam yakun syai'an madhkura. Tahukah kalian ada satu waktu, ada satu fase di mana manusia itu enggak punya status? Dalam surat apa? Surat apa ini? Ya? Al-Insan ayat yang pertama. Ya, Allah jelaskan ada satu waktu di mana manusia enggak punya status apapun, enggak punya status hidup, enggak punya status jenis kelamin, ya, status sosial enggak punya.
Ini dinamakan fase Adam. Kita nggak tahu di mana pada saat itu. Kemudian setelah itu kita hidup di alam janin, di dalam perut ibu kita. Selama mungkin ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, mungkin ada yang lebih. Kemudian setelah itu yang berikutnya alam dunia, tempat kita sekarang berada. Setelah alam dunia kita akan berada di alam kubur, alam barzakh, sebagaimana ayat ini. Setelah kita berada di alam barzakh, nanti ada alam akhirat, hari kebangkitan. Itulah hari terpanjang dalam kehidupan kita yang tidak ada kata sirna, kehidupan abadi, akhirat. Yang mana di sana cuma ada 2, surga atau neraka tempatnya. Tidak ada tempat yang ketiga. Maka kita fikirkan masa depan hidup kita. Itulah hakikat masa depan hidup kita, di surga atau di neraka. Dikatakan oleh Imam Sya'bi, mata fulan, dikabarkan kepada beliau ada seorang telah meninggal dunia. Qala laisa huwa fid dari dunya wala fil akhirah. Kata beliau, dia sekarang berada di sebuah alam yang bukan berada di negeri dunia dan bukan di negeri akhirat, yaitu di barzakh. Imam Muhammad ibn Ka'ab mengatakan al-barzakh ma baina dunya wal akhirah. Alam barzakh itu adalah alam antara kehidupan dunia dan sebelum kehidupan akhirat. Ini barzakh. Ini namanya alam barzakh. Berarti alam barzakh seperti alam dunia, sesuatu yang berbeda. Sebagaimana dahulu kita berada di alam janin, kita tidak tahu apa aktivitas yang kita lakukan pada saat kita berada dalam perut ibu kita. Oleh karena itu dalam memahami masalah ini Bapak Ibu, bukan dibahas dengan bahasa logika. Oleh karena itu sengaja saya sampaikan masalah ini supaya ketika nanti kita mendengar ayat, mendengar hadis Nabi yang menjelaskan masalah nikmat dan siksa kubur, kita tidak memahami dengan menggunakan logika kita. Karena alam kubur itu berbeda dengan alam dunia. Tidak bisa dianalogikan dengan kehidupan dunia. Ketika nanti kita mendengar hadis Nabi SAW bahwa orang yang disiksa di alam kubur, dia akan dipukul dengan palu besar oleh malaikat yang membuat hancur tulang belulangnya. Kemudian kita melihat ada orang yang bercanda bagaimana kita menggali kubur, nggak pernah kita nemuin adanya palu malaikat yang ketinggalan. Atau ketika kita gali kubur, maka wujud mayat tersebut masih ada sesuai dengan saat kita menaruh. Maka kita katakan bahwa alam kubur berbeda dengan alam dunia. Seperti dikatakan oleh para ulama, sebagaimana mereka enggak bersama ahlul akhirah yang sudah dibalas amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini belum dibalas amalannya oleh Allah Tabaraka wa taala, berada di alam kubur. Ini juga untuk menjelaskan nanti, untuk menjelaskan dan meluruskan keyakinan yang mengatakan bahwa orang ketika sudah di kubur dia bisa pulang ke keluarganya. Mungkin pernah kita mendengar ya, adanya keyakinan bahwa orang kalau telah meninggal dunia dikubur, maka ada saatnya dia pulang ke keluarganya untuk minta doa, untuk minta apa lagi? Ya, untuk minta didoakan. Maka kita katakan keyakinan ini bertentangan dengan ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam kubur, alam yang berbeda dengan alam akhirat. Imam Ibnu Katsir rahmatullah ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun tadi, wa min waraihim barzakhun tahdidun li haula'i muhtadhirin min adh-dhalamah bi adzabil barzakh. Kata beliau rahmatullah, ayat ini menjelaskan tentang ancaman bagi mereka orang-orang yang lalim tatkala hidup di dunia. Jadi ayat ini berisikan tentang ancaman bagi mereka yang zalim, yang lalim tatkala hidup di dunia. Dia zalim kepada tetangganya, zalim kepada istrinya,
zalim kepada anaknya, zalim kepada orang tuanya, kepada pekerjanya, maka ini ancamannya, yaitu bi'adzabil barzakh. Allah SWT akan mengazab dengan azab di alam barzakh. Berkata Imam Abu Sakhrin, al-barzakhu al-maqabir. Barzakh itu adalah kuburan, kubur. Lahum fid dunya wa lahum fil akhirah wa hum muqimuna ila yaumi yub'atsun. Mereka itu tidak berada di negeri tempat kita tinggal sekarang, dunia, sebagaimana mereka tidak berada di negeri akhirat. Dan mereka tetap berada di sana, di kubur, sampai nanti hari kebangkitan. Berarti di dalam kubur ada kehidupan. Sekali lagi, di alam kubur ada kehidupan. Yang mana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntum ta'lamuna ma'alamun, lau kuntum ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Jika kalian mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Beliau pernah menjelaskan di dalam sebuah sabdanya, ada dua orang yang sedang diazab di alam kubur. Ada dua orang yang sedang diazab di alam kubur. Dan masalahnya sederhana. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang diazab oleh Allah SWT di dalam kuburnya, bukan karena masalah besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fa innahu la yanzih min baulihi. Adapun salah satunya diazab oleh Allah SWT gara-garanya tidak bersuci sehabis buang air kecil. Makanya perhatikan Bapak Ibu, ketika kita buang air kecil, jaga dari apa? Yang pertama dari cipratan najisnya, yang kedua dari auratnya, kemudian yang ketiga dari sisi membersihkannya. Tiga ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabil qabri fil baul. Kebanyakan orang diazab di dalam kubur sebabnya adalah gara-gara air kencing. Ada tiga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam beberapa riwayatnya. Yang pertama, karena dia itu tidak perhatian dengan aurat ketika sedang buang air kecil. Kalau dikatakan air kecil berarti air besar masuk di dalamnya. Ada sebagian orang kalau pas lagi kebelet turun dari kendaraan kemudian langsung tur, nggak memperhatikan auratnya terlihat atau tidak. Ada atau tidak yang seperti ini? Ada. Tidak memperhatikan aurat. Yang kedua, tidak memperhatikan dari sisi cipratan najis. Makanya kita dianjurkan kalau buang air kecil sambil apa? Sambil apa? Duduk apa jongkok? Sambil jongkok. Ya, jangan berdiri. Ya, jangan berdiri sekalipun ya dibolehkan, tapi kalau kita sambil berdiri bisa jadi ada cipratan pipis kita ke sarung, ke celana, ke badan kita yang kita tidak sadari. Ini yang kedua. Ya, tidak perhatian dengan cipratan najisnya. Yang ketiga adalah tidak perhatian dari sisi kebersihannya, tidak bercebok. Makanya perhatikan, sehabis buang air kecil pastikan kita bersihkan. Ya. Jangan kayak seperti sebagian orang buang air kecil sembarangan, kemudian nyun sewu kur digoyang-goyang langsung dimasukkan lagi. Ini hati-hati. Adapun yang kedua, kata Nabi SAW, diazab oleh Allah SWT dalam kuburnya karena dia namimah, suka apa? Mengadu domba. Ketika dia enggak suka sama tetangganya, maka dia fitnah dengan cara bilang sama tetangga sebelah kalau fulan lagi punya masalah dengan Anda ini dan itu. Akhirnya terjadi masalah. Kalau seandainya kita mengetahui seperti apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan sedikit tertawa, akan banyak menangis.
Dan kehidupan alam kubur Allah SWT bagi menjadi dua penghuninya. Imam mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa. Tidak ada yang ketiga. Orang ketika berada di alam kubur dan dia hidup dalam alam barzakh tadi, maka penghuninya oleh Allah dibagi cuma menjadi dua. Yang pertama mendapat nikmat kubur, yang kedua mendapatkan siksa kubur. Tidak ada yang ketiga. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna hadhil qubur mamlu'atun zalamah ala ahliha." Sesungguhnya kubur itu penuh dengan kegelapan, pekat, kegelapan yang sangat gelap. Dan kita bisa bayangkan ruangan yang sempit 2x1. Sudah kayak gitu, ya kita masih dipendam dengan tanah. Bayangkan bagaimana sempitnya, sebagaimana tidak ada penerangan di situ, sebagaimana di situ nggak ada pendingin ruangan. Kita bayangkan kondisi di mana kita berada di sana. Itu yang akan menjadikan hati kita menjadi mudah tersentuh dengan nasihat, menjadikan kita bisa merubah dari akhlak yang enggak baik menjadi akhlak yang baik, bisa lebih giat lagi dalam beribadah ketika kita sering mengingat bahwa kita akan berada di sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Inna hadhil qubur mamlu'atu dhalamah ala ahliha wa inna Allaha yunawwiruha lahum bis salati alaihim." Dan Allah yang memberikan cahaya kepada penghuninya dengan doaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kondisi kubur yang sudah sangat gelap, kemudian ditambah dengan himpitan yang sangat dahsyat tanpa terkecuali. Disebutkan dalam sebuah hadis Bapak Ibu rahmatullah bahwa masing-masing kita ketika berada dalam kubur, maka kubur yang sudah sempit tadi akan dihimpit oleh Allah. Ia akan meremukkan tulang belulang kita. Coba kita bayangkan kondisi yang seperti itu. Nabi SAW mengabarkan, "Inna lil qabri dhaghtatan." Sungguh, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur tadi, lanaja Sa'ad bin Mu'adz. Niscaya Sa'ad bin Mu'adz dialah sosok yang akan selamat darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Disebutkan dalam riwayat, beliau adalah seorang sahabat yang memiliki keistimewaan, yang memiliki kemuliaan, memiliki manqabah. Tatkala meninggal dunia, arsy-Nya Allah bergetar. Ini Sa'ad bin Mu'adz, orang yang memiliki keistimewaan di mata Allah, di sisi Allah SWT. Sahabat sekelas beliau ketika meninggal dunia, arsy-Nya Allah bergetar, itu pun masih mendapatkan himpitan kubur. Yang mana disebutkan pula ketika beliau meninggal dunia, niscaya Sa'ad bin Mu'adz lah orang yang lebih berhak untuk menjadi orang yang diselamatkan. Tapi ternyata tidak. Ini himpitan kubur Bapak Ibu. Setelah kondisinya sudah sempit, kemudian gelap, kemudian masih dihimpit pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ketika kita mendengar hadis ini, yang kita gunakan adalah bahasa iman, bukan menggunakan bahasa rasio kita, logika kita. Mana kubur kita lewat, kita gali hari ini, kita masukkan jenazahnya, nanti sore hari kita lihat masih tetap enggak menyempit, betul. Karena beda, yang kita lihat adalah alam dunia, adapun yang dirasakan oleh jenazah adalah alam barzakh tadi, sudah berbeda. Makanya ada sebagian orang yang enggak percaya lalu ngobrol sama orang yang mengatakan tadi bahwa kita di alam kubur akan mendapatkan nikmat atau siksa kubur, dia mengatakan orang andel. Ya wis lah,
Jajal bae mati. Coba mati nanti Anda akan merasakan. Ya. Akan merasakan. Makanya untuk membahas masalah ini karena perkara ghaib, maka kita lebih perbanyak untuk membaca ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh para ulama kita, azabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak, benar adanya. Sebagaimana nikmatul qabr haqqun. Nikmat kubur juga benar adanya. Disebutkan dalam beberapa riwayat. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalah illa ta'awwadha min adzabil qabri." Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memperhatikan suaminya, Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat melainkan beliau selalu meminta kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Berarti azab kubur hak, benar adanya. Kalau seandainya tidak ada, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur? Ini selevel Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'awadhu min azabil qabri." Wahai umatku, wahai pengikutku, perbanyaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Makanya kita dianjurkan, sebagian ulama mengatakan sebelum salam kita minta kepada Allah 4 perlindungan. Salah satunya adalah minta perlindungan dari azab kubur. Dari azab kubur. Dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Gundar, azabul qabri haqqun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'adahu bil 'adzabi wal 'ashiyyi bil ghadati wal 'ashiyyi." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika meninggal dunia, maka akan dinampakkan tempat duduknya. Akan dinampakkan tempat duduknya setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau dia adalah calon penghuni surga, maka akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Ini disebutkan dalam hadis, orang yang ketika berada di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, dia berdoa, Allahumma aqimisa aqimisa. Doanya penghuni kubur yang mendapatkan nikmat, dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ayo segerakan terjadinya hari kiamat, ayo segerakan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena ingin segera mendapatkan nikmatnya surga. Padahal ini perjalanannya masih jauh. Hari kebangkitan, berada di padang mahsyar, menunggu peradilan Allah SWT, kemudian dihisab, kemudian ditimbang amalannya, kemudian diberi catatan amal, kemudian meniti titian sirat, kemudian berada di qantarah, baru nanti ke surga. Perjalanannya masih panjang sekali. Yang disebutkan dalam ayat, 1 hari dalam kehidupan akhirat sama dengan berapa ribu? Ada yang bilang dalam ayat 1000, ada yang 50 ribu. Perbandingannya sangat luar biasa. Makanya kalau dihitung-hitung kita tinggal di dunia itu, kalau disamakan dengan kehidupan akhirat cuma 2,5 jam kehidupan kita. Kalau umur kita 70 tahun, 60 tahun, 2,5 jam dengan kehidupan di akhirat, perbandingannya sedikit sekali. Maka akankah kita korbankan kehidupan akhirat kita dengan menerjang larangan Allah, bermaksiat kepada Allah? Itu yang dimaksud oleh Nabi. Kalau kita tahu tentang kondisi hakikat kehidupan akhirat, kita enggak akan berani berbuat dosa dan maksiat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar." Kalau dia adalah calon penghuni neraka, maka akan diperlihatkan, ini loh tempatmu di neraka. Makanya apa? Doanya penghuni kubur yang mendapatkan azab dan mengatakan, la taqumus saah. Kebalikan dari yang pertama, jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Padahal dia diazab di dalam kubur. Karena dia sadar, dia paham
kalau nanti dibangkitkan dari alam kubur, dia akan mendapatkan siksa yang jauh lebih mengerikan. Siksa yang jauh lebih mengerikan. Ya, azab akhirat jauh lebih mengerikan, menghinakan, mengerikan. Inna azaba lasyadid, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hukuman Allah itu sangatlah keras. Disebutkan bahwa orang ketika dimasukkan dalam neraka, maka ada sebuah hadis yang sampai kepada kita bahwa hukuman yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang dikenakan alas kaki dari api neraka membuat otaknya mendidih. Naudzubillah. Ini hukuman yang paling ringan. Akankah kita berani tertawa di hukum Allah, di syariatnya Allah? Kita banyak protes kepada hukum Allah? Tentunya tidak, kalau kita beriman dengan keimanan yang benar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah yaumal qiyamah." Inilah tempat tinggalmu nanti di akhirat sampai Allah membangkitkan dirimu di hari kiamat. Hadits Imam Tirmidzi. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yudrabu bimitraqatin min haditsin darbatan." Kemudian dia itu dipukul dengan menggunakan palu dari besi. Dipukul dengan menggunakan palu dari besi. Sekali pukulan baina udhunnaihi, antara dua kupingnya dipukul. Fayasihu sayhatan yasma'uha mayyalihi ila thaqalain. Lalu dia dipukul sekali pukulan, kemudian dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras sekali, yang bisa didengar oleh siapapun dari makhluk Allah kecuali dua, itu manusia dan jin. Manusia dan jin. Ini azab kubur, Bapak Ibu, dan itu hak. Sekali pukulan dia teriak. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah atau menyampaikan kepada kita, saya pernah berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan. Ya, saya memohon kepada Allah, kalau seandainya kalian itu sesekali diperdengarkan azab kubur, la tadafanu, kata Nabi SAW, kalau niscaya dikabulkan Allah, kalian akan saling mengubur. Kalau kita diperdengarkan azab kubur, kita itu akan saling mengubur. Apa maksudnya berarti? Enggak bisa hidup kita. Apalagi kalau kita tinggal di sebuah komplek, kalau mau masuk harus masuknya apa? Komplek kubur Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ketika dia tidak bisa menjawabnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan menggunakan pukulan dari besi tadi, yang membuat tulang belulangnya remuk hancur, berteriak sekeras mungkin, lalu dihamparkan permadani di neraka, dipakaikan dari pakaian neraka, dibuka pintu neraka, baunya sempit, baunya sangat mengerikan. Sebaliknya, ketika seseorang bisa menjawab pertanyaan kubur, dia akan dikatakan fa'afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah. Hambarkan permadani dari surga, pakaikan dari pakaian surga, buka pintu dari pintu-pintu surga, fayatihi min tibiha wa yafsahu lahu fi qabrihi madda basarahu. Maka akan datang ke dalam kuburnya bau harum dari surga, lalu nikmat yang lebih luar biasa, kubur yang sempit itu akan dibuka, dihambarkan Allah sejauh mata memandang. Ya, hadits Imam Tirmidzi. Ini Bapak Ibu rahmatullah, ya sekilas bagaimana kita diberi ya kabar yang begitu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan alam kubur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa husnul khatimah, dan semoga kita bisa selamat dari adab
dan juga siksa kubur. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.